dulu zaman Hindia Belanda tuh udah ada pelacuran, tapi pelacurnya itu bukan orang pribumi, tapi justru dari orang Eropa sendiri. Kalau dibilang sebenarnya Sultan Agung tuh tokoh besar banget ya. Ini raja yang ada di kerajaan maritim, tapi dia bikin lautan buatan gitu, cuman demi buat bisa mencoba mengalahkan Batavia. Halo Sobat Radar Jogja, ketemu lagi dengan saya Ahmad di Bicara Santai. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Mbak Fatimah Purwoko. Iya. Halo. Nah, ya, kali ini kita akan ngobrol. Mbak Fatimah ini selain menjadi wartawan, sudah berapa tahun, Mbak? Kalau di Radar itu udah 2 tahunan sih, tapi sebelum di Radar itu udah pernah setahun di majalah. Jadi ya 3 tahunan. Oke. Nah, selain jadi wartawan juga, dia juga nulis buku. Nah, di sini sudah ada bukunya nih, ada 2 buku. Nah, sebelumnya mungkin awal ketertarikan dulu nih. Kenapa ilmu sejarah gitu? Kayaknya jarang banget orang mau mengulik sejarah, apalagi sejarah kerajaan-kerajaan. Gara-gara baca-baca novel. Awalnya tuh novelnya Romo Mangun, yang judulnya Burung-Burung Manyar. Oh, Burung Manyar. Nah, itu setting sejarahnya tuh keren banget di situ. Terus aku kayak baru tahu, oh ternyata dulu di Lempuyangan ke bawah itu sawah semua gitu kan, sampai ke UGM gitu. Dan sekarang kan udah beda banget gitu kan. Nah, dari situ kayak oh ya belajar. Terus oh ternyata dari setting sini aku senang baca novel. Terus abis itu masuk ke kelas, ternyata yang dibahas sama gitu kan. Cuman bedanya kan kalau di novel itu kayak fiksi gitu loh, tapi settingnya kan tetap peristiwa sejarah yang asli gitu. Nah, dari situ terus kayak belajar. Akhirnya kayak teman-teman kalau misalnya sering minjem nih kalau buku sebelum ujian gitu kan, buku-buku sejarah, aku minjem ke perpus, tapi yang aku pinjem tuh kayak buku novel gitu, novel-novel sejarah. Tapi ini ya bukan buku sejarah ya, tapi malah novel, tapi yang berkaitan nggak sih? Iya, terus dari situ kayak kemudian terus tahu lagi ya kan, makin tertarik tuh, makin tahu, makin suka. Akhirnya pernah waktu di pelajaran apa ya, mata kuliah kebenaran teori dan metodologi, itu kita membahas tentang teori sejarah sama metodologi sejarah. Nah, di situ tuh dibilang kalau kita bahas tentang kebenaran sejarah waktu itu kan. Ternyata kebenaran sejarah yang kita punya itu sama kebenaran sejarah yang orang lain punya itu bisa semuanya berbeda. Nah, di situ terus aku merasa kayak oh ternyata sebenarnya peristiwa sejarah atau pengkisahan sejarah tuh bertumbuh ya. Dia tuh hidup, nggak yang benar-benar sesuatu yang udah lampau tuh mati gitu loh. Dia tuh kayak bayi yang kayak ya dia baru lahir, tapi nanti kalau misalnya dia kayak dapat asupan apa, tambahan kayak sumber sejarah, itu nanti penceritaan atau pengkisahannya tuh bisa berubah gitu loh. Nah, itu kenapa terus aku bikin yang buku yang pertama itu sih, itu banyak menginspirasi yang ini, yang sejarah Nusantara yang disembunyikan. Itu kita akhirnya kan waktu karena keterbatasannya aku juga sih sama teman-teman yang nggak bisa baca semua buku kan, dan kita tuh punya ketertarikan yang beda-beda. Kayak aku tuh sebenarnya suka sama politik, sama sejarah pemikiran, terus zamannya itu zaman Hindia Belanda. Tapi rata-rata kita memang sukanya yang di era Hindia Belanda sih, soalnya lebih gampang ditemuin buku-bukunya dan lebih deket aja sih pembahasannya waktu itu. Nah, aku sama 5 orang temen itu kita bikin grup namanya tuh The Penguin. The Penguin, ya, oke. Cameo-nya itu kan. Terus itu aku jadi private kan, karena aku yang paling kecil waktu itu. Dan kebetulan 4 orang. Nah iya, yang ceweknya 4 orang, terus 1 orang cowok. Jadilah dia sih Raja Juliannya. Jadi di situ sih kayak obrolannya lucu-lucu gitu kan. Tapi diskusinya tuh ternyata bisa seserius itu. Nah, terus dari situ kayak banyak tahu sih hal-hal baru. Oh ternyata dulu zaman Hindia Belanda tuh udah ada pelacuran, tapi pelacurnya itu bukan orang pribumi, tapi justru dari orang Eropa sendiri. Nah, gimana sih pemerintah Hindia Belanda melakukan semacam kayak apa sih namanya kalau relokasi. Nah, relokasi itu yang dipelopori sama JP Kuhn kan. Nah, itu aku masukin akhirnya ke buku ini. Jadi kayak beberapa diskusinya kita akhirnya tuh bisa masuk jadi tema buku ini. Soalnya buku yang pertama itu membahas terkait dengan kayak ya yang belum umum aja sih orang tahu. Sebenarnya mungkin orang udah tahu, tapi nggak semuanya orang tahu gitu loh. Kalau
ternyata ada beberapa sejarah yang mereka tuh nggak tahu kayak gitu sih. Ya mungkin salah satu contohnya kayak itu, kayak Spinhuis. Orang jarang tahu Spinhuis itu apa sih. Ternyata itu kayak relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap perempuan-perempuan Eropa yang menjadi pelacur pada masa Hindia Belanda kayak gitu. Itu aku bahas di situ. Terus ngomongin soal mungkin komunisme Islam itu juga beberapa orang masih belum tahu. Terus ngomongin soal bukan pemikiran sih. Siapa sih namanya tuh? Ken Arok, yang ada kemungkinan kalau misalnya dia itu sebenarnya anaknya dari mungkin Tunggul Ametung sendiri kayak gitu loh. Nah itu beberapa sih yang hal-hal kayak gitu yang aku bahas, itu berdasar dari pertama kali diskusi sama teman-teman, terus kemudian didukung juga sih sama editor waktu itu. Dia juga suka banget sama sejarah, padahal dia sebenarnya jurusan bahasa Inggris kalau nggak salah, Mas Alfi. Nah itu banyak ngasih masukan buat bikin yang buku yang pertama. Oh gitu. Jadi ini ya sejarah Nusantara yang disembunyikan. Tapi saya penasaran dengan yang disembunyikan, bukan yang tersembunyi. Berarti kan sengaja disembunyikan. Itu frame berpikirnya gimana? Soalnya sebenarnya yang ngasih judul sih Mas Alfi ya. Tapi kalau menurutnya kita waktu itu beberapa hal emang sengaja disembunyikan karena kan banyak yang bilang kalau misalnya sejarah itu milik penguasa kan. Nah ada hal-hal yang emang sengaja pengen disembunyikan, misalnya kayak si Ken Arok yang kemungkinan dia anaknya dari Tunggul Ametung. Itu nggak mau diakuin mungkin karena ibunya dari Ken Arok sendiri sebenarnya dia itu bukan orang dari golongan, kan kalau orang Hindu itu ada beberapa kasta ya. Nah mungkin dia di luar kasta ini dan dianggap mungkin nggak cocok buat menjadi seorang ibu dari calon raja. Jadi itu kan kayak disembunyikan. Sebenarnya enggak tersembunyi banget, sebenarnya bisa digali lewat literaturnya kayak Paparaton, terus masih kok lupa ya. Sumber-sumber yang ada sih intinya gitu. Tapi berarti kan memang itu bisa dibilang semacam aib sejarah gitu. Iya yang sih. Itu berlawanan dengan narasi utama oleh penguasa gitu. Sebenarnya kalau dari pembicaraan tadi ya bisa dibilang ini sejarah yang tidak banyak orang tahu. Iya, kemudian dibahasakannya dengan disembunyikan gitu. Ya oke. Nah kemudian buku yang kedua nih soal Sultan Agung. Jadi ini apakah berkaitan juga dengan dulu sempat ada film juga Sultan Agung atau apa momentumnya atau gimana? Kalau dibilang sebenarnya Sultan Agung tuh tokoh besar banget ya. Dia tuh monumental banget, termasuk kan bikin Segoro Yoso itu kayak keren banget sih. Ini raja yang ada di kerajaan maritim, tapi dia bikin lautan buatan gitu loh, cuman demi buat bisa mencoba mengalahkan Batavia gitu kan. Itu Segoro Yoso bisa diceritain Segoro Yoso itu dia kayak tempat bendungan gitu loh. Nah itu lokasinya di daerah Pleret. Itu lautan buatan. Di sana tuh tempat kayak prajurit itu latihan perang dalam laut. Nah gitu. Ceritanya gitu. Itu membendung dua sungai kalau nggak salah. Itu namanya Sungai Opak sama Sungai Gajah Wong. Nah itu di situ dibikin sampai sekarang masih ada sebenarnya kayak bagian bekas dari Segoro Yosonya itu ada lengkungan gitu loh. Tapi memang kalau situsnya udah nggak ada. Yang masih ada itu cuman kerajaannya yang di Pleret sama di Kerto. Nah itu di sana gimana Sultan Agung tuh bener-bener kayak dia tuh terobsesi sih bisa mengalahkan Hindia Belanda gitu di Batavia. 2 kali perang tapi gagal kan. Itu kalau bukti-bukti fisiknya di situ ada apa tuh? Kalau Kertonya masih ada sih, cuman karena udah tertimbun tanah dan sekarang tuh kayak udah jadi tanah warga gitu loh. Jadi kayak susah buat mungkin dari pihak PBTY pokoknya bagian pelestari PPCB gitu. Itu agak susah mau melakukan penggalian karena kan itu udah jadi tanah warga dan atau bahkan jadi jalan udahan gitu loh. Tapi kalau batu-batunya sendiri masih ada. Itu di daerah Kerto sama Pleret masih ada. Itu kalau cerita itu sumbernya dulu menggalinya seperti apa? Nah kalau penggalian sebenarnya aku tuh agak takut juga ya pas waktu diminta buat nulis buku ini kan, soalnya aku tuh besarnya tuh di Sumatera kan ya. Terus memang kayak jarang gitu membaca literasi terkait dengan budaya Jawa, keraton kayak gitu. Nah
akhirnya aku banyak menggunakan sumbernya GERD sih, yang emang kayak banyak diakui meskipun banyak dipertanyakan juga sih sama ilmuwan-ilmuwan sejarah. Soalnya kan itu perspektifnya kan Hindia Belanda ya kan. Ya, enggak yang perspektif orientalis lah lebih nah tepatnya. iya. Kemudian ini digitalisasinya sejauh ini seperti apa sih? Kan ini ya, kalau katalog digital seperti itu kan, kalau nggak ada kan kita harus cari satu-satu, repot juga. Iya gitu. sih. Tapi kalau arsip itu sejauh ini emang kebanyakan kita pada ke ANRI. Itu di Jakarta, Jalan Ampera Raya. Itu di sana sih kebanyakan. Aku juga dulu ke sana pas waktu cari arsip. Tapi aku dapetin arsip yang utama, sumber utama itu malah justru aku di perpustakaan. Jadi Perpusnas di Jakarta juga sih. Jadi waktu aku sendiri ke sana. Ya kalau mau emang cari ini harus ini sih, main-main ke banyak perpustakaan. Tapi kalau untuk digitalisasi, ya artinya kan kita nggak bisa kayak aku mau nyari ini nih, terus ini tuh ada di mana gitu, harus nyari satu-satu. Iya, iya itu terpaksa mau nggak mau. Itu kayak effort banget. Iya, iya. Terus kayak ini sih makanya harus banyak ngobrol, banyakin link juga sih kayak, mas kalau misalnya aku cari ini kira-kira di mana ya kayak gitu. Soalnya mungkin mereka yang udah pernah duluan masuk gitu loh, kayak di sini. Jadi mereka melakukan pemetaan gitu, pemetaan sejarah, pemetaan perpustakaan. Kalau aku nih misalnya ya ditanyain, kamu mau bikin tulisan tentang penelitian agama gitu kan, agama apapun lari deh ke ini Ignatius, pasti dapet kayak gitu loh. Tapi kalau spesifik Muslim paling banyak di UIN. Terus kalau mau tentang sosial ekonomi UGM gitu. Jadi kayak akhirnya mau nggak mau harus main kayak gitu. Terus akhirnya baru tahu di sini beda-beda gitu sih ininya arsipnya kayak gitu. Terus kayak harus tahu juga, ternyata di UGM tuh ada Hatna Corner. Jadi dia nyimpan buku-buku zaman era Hindia Belanda kayak gitu kan. Itu teman-temanku yang bikin sosial ekonomi, ya larinya ke situ semua, ke Hatna Corner ini karena dia yang menyimpan buku-buku ini. Dan itu ada laporan kayak tahun ini berapa sih jumlah sawit, karet waktu itu. Jadi berapa jumlah karet, berapa jumlah kopi, pertambangan emas. Itu kan ada laporan kayak majalahnya gitu loh. Nah itu di Hatna Corner ada kayak gitu. Jadi memang harus kayak pinter-pinter gitu sih. Tapi Jogja tuh menurutku ya itu lumayan banget buat dibilang jadi surga buku gitu. Soalnya kalau aku kemarin bikinnya tentang Padang Panjang, tapi aku nggak ke Padang Panjang. Aku bener-bener cari literasi murni cuma di Jakarta sama Jogja. Kalau misalnya suatu saat berkesempatan bikin novel sejarah, setting mana yang mau diambil? Kayaknya setting rumah sih. Di mana nih? Bantul. Oh di Bantul. Pingin banget. Itu bahas Rorohoyi, tapi Rorohoyi itu apa? Rorohoyi itu dia itu perempuan yang bisa bikin bapak dan anak sampai saling membunuh. Itu cerita itu asli folklore gitu apa gimana? Nah, jadi maksudnya itu beneran sosoknya ada, makamnya ada. Sosok yang dibikin kemudian bertentangan adalah Amangkurat 1 dan Amangkurat 2. Dan itu tokohnya anak dari si Sultan Agung. Oh itu. Tapi kalau baca itu dari apa awalnya? Awalnya juga tahu karena nulis buku ini. Aku juga nulis Rorohoyi. Tapi kemudian kayaknya seru nih kok dibikin fiksi. Kayaknya tuh kayak banyak cerita yang bisa dikembangkan. Jadi kayak pola pikir aku nih masukin gitu. Terus kayak bodoh. Maksudnya kayak maksudnya secara pemikiranku tuh bisa bener-bener ngerasuk aja gitu, jadi kayak Rorohoyi gitu pinginnya. Jadi pola pikirnya Rorohoyi itu pinginnya mewakili pola pikirku gitu loh, tapi dalam perspektif sejarah. Jadi kayak sekeren itu pinginnya, tapi entarlah nanti. Terus kayak beberapa kali juga mau ngomongin tentang pala, tapi belum jadi juga. Kayak kita capek banget ya ternyata jadi wartawan. Iya. No life, kayak no life banget ya. Iya, turun ke lapangan mandir-mandir. Itu ternyata sampai malam. Super banget. Iya, asli, sumpah. Dan itu yang kayak kalau misalnya udah capek, kemudian ya udah gitu sih. Oke, itu tadi obrolan kita soal bagaimana proses kreatif 2 buku ini, dan nanti akan ada buku-buku selanjutnya. Semoga nanti
ini ya, ide-ide terus bermunculan dan waktu bisa ada dan Waktu dan banyak yang energinya. mendukung gitu. Sampai ketemu lagi di episode Bicara Santai Radar Jogja Channel selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalian bisa komen juga di Radar Jogja Channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.